berbicara mengenai materi kita hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa. Ada di antara anak-anak kami yang bersedia untuk memimpin doa? Oke, silakan kita. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa. Tanpa kami berkata di dalam surga, tunjukkan kebenaran dari Bapak, kasihlah kita kasih kepada kami yang berdosa ini. Yang Bapak sekarang kami memberi dosa kami, kepada kami, supaya kami bisa tundukkan dan makan terima. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus kami. Terima kasih. Bagaimana dengan kehadiran kita? Apakah kita hadir semua hari ini? Siap, Ibu. Terima kasih. Seperti biasa, kalau kalian sudah sesuai dengan kelompoknya, supaya mempersingkat waktu kita nanti berbagi kelompok. Kelompok 1, sudah siap untuk mempelajari pelajaran kita hari ini? Siap, sudah Bu. Kelompok 2? Siap, sudah Bu. Kelompok 3? Siap, sudah Bu. Kelompok 4? Siap, sudah Bu. Oke. Hari ini kita juga akan berdiskusi tentang keberagaman. Seperti yang telah kita pelajari minggu lalu mengenai harmonisasi sebagai bingkai dari Bhinneka Tunggal Ika, di mana dengan harmonisasi menghargai menghormati perbedaan maka akan tercipta kerukunan dan tidak akan terjadi lagi perbedaan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Kebetulan kita berada di daerah maka Toba. Jadi hari ini kebetulan materi kita mengenai keragaman budaya lokal. Keragaman budaya lokal, dan yang mau kita bahas hari ini adalah mengenai kearifan lokal masyarakat Toba, masyarakat Batak Toba. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari ada tiga macam kearifan lokal yang mau kita pelajari hari ini. Sebenarnya banyak kearifan lokal yang kita miliki di daerah Toba ini, namun yang akan kita bahas hari ini dengan metode berdiskusi, kita akan mempelajari tiga macam kearifan lokal masyarakat Toba. Yang pertama mengenai Dadihan Natolu, yang kedua mengenai Marsia Dapari, lalu yang ketiga mengenai Ulos, keragaman Ulos. Siapa pernah mendengar kata Dadihan Natolu? Marsia Dapari, coba si Ben, apa itu Marsia Dapari? Ben. Kegiatan yang saling membantu dalam pertanian. Oke, lalu yang ketiga itu ada mengenai macam-macam ulos. Jadi yang biasa kita gunakan biasanya ada dua jenis ulos ya kan, yang kita gunakan sehari-hari. Yang pertama ulos apa? Biasanya digunakan oleh perempuan. Dan yang kedua ada jenis ulos yang biasanya digunakan oleh laki-laki. Itulah sebagai pengantar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti kegiatan kita adalah tetap berdiskusi, di mana Ibu akan menampilkan video yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita. Ibu akan memberikan tugas kalian berupa LKPD di situ, lalu kalian berdiskusi, lalu nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, udah siap ya semuanya ya? Oke, semua silakan memperhatikan video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan. Lalu Ibu nanti akan memberikan tugas kalian supaya kalian diskusikan untuk dipresentasikan. Oke, silakan di sini. Ibu wabarakatuh. Shalom, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Andika Kurniawan Senipa dengan NIM 2215101011 dari Rombol 14. Sini saya ingin membuat video tentang kearifan lokal dari daerah saya yaitu Sumatera Utara. Adapun latar belakang dari pembuatan video ini adalah sebagai bentuk dari pengkajian saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Tata Karana. Dan manfaat dari pembuatan video ini adalah untuk mengenal dan diharapkan nantinya bisa lebih melestarikan kearifan lokal yang ada di daerah Sumatera Utara. Kearifan lokal adalah gagasan setempat yang bersifat bijaksana dan didasari oleh nilai-nilai kebaikan yang tertanam dalam masyarakat. Pada video kali ini, saya akan tentang kearifan lokal yang ada di Sumatera Utara. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, dari kurang lebih 20 juta jiwa penduduk yang tercatat, mayoritas penduduk Sumatera Utara adalah orang Batak. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang kearifan lokal yang ada pada suku Batak. Di dalam suku Batak terdapat 5 etnik, yaitu suku Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Apa, dan Batak Angkola atau Mandailing. Dari kelima etnik tersebut juga memiliki logat bahasa yang berbeda-beda sesuai etniknya. Jadi, pada video ini, saya akan membahas lebih lanjut tentang suku Batak Toba. Dikarenakan lingkungan saya tinggal sujud membersatu kepada Tuhan. Adapun tiga konsep dari ajaran kepercayaan ini adalah: 1. Pasti berupa ajaran tentang perintah dan larangan sesuai kehendak Tuhan. 2. Wadah pakaian adat Batak Toba atau kain ulos. Kain ulos adalah salah satu kain khas suku Batak yang warnanya didominasi oleh merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam tentunan dari benang emas atau perak. Awalnya ulos di selendang atau sarung saja dan digunakan pada upacara adat Batak, tetapi kini banyak di dalam bentuk produk souvenir
seperti tas, pakaian, alas meja. Selama menari, foto ini dikendalikan oleh seorang pemain bola dapat menyampaikan harapan dan doa-doanya. Perasaan sikap dan perasaan melalui foto selalu menggambarkan kondisi dan situasi yang dialami. Tarian ini memiliki beberapa jenis sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Di antaranya adalah tari dokter pamungkasan yang berguna sebagai permohonan dan pembersihan tempat acara agar acara dapat berjalan lancar. Yang kedua adalah tari dokter Sipi Cawat. Tari ini dulunya hanya akan ditandaskan pada saat adanya penempatan atau pengangkatan dari jabatan. Tetapi Dari video yang sudah ibu tampilkan, tolong di setiap kelompok menuliskan apa yang mau kerjakan, apa yang mau diskusikan hari ini. Yang pertama, yang akan kita diskusikan adalah yang pertama, pengertian dari Hanatolu, Marsiadapari, dan Ulos. Yang kedua, makna dari Hanatolu, Marsiadapari, dan makna dari pemakaian Ulos. Lalu yang ketiga adalah contoh-contoh dari perbuatan atau hal-hal yang bisa dilakukan dan dengan menerapkan dari Hanatolu, Marsiadapari, dan apa saja jenis-jenis dari Ulos. Oke, sudah ditulis ya apa yang mau didiskusikan hari ini. Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Setiap kelompok saling menolong, saling membantu untuk menyempurnakan hasil diskusi. Kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti, silakan bertanya kepada ibu. Oke, waktu diskusi kita mulai. Oke, waktunya selesai. Bagaimana? Kelompok 1 sudah selesai? Masih apa? Masih dalam proses. Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3? Sudah, Bu. Kelompok 4? Sudah, Bu. Oke. Yang pertama mengenai dari Hanatolu. Siapa yang bersedia mempresentasikan hasil diskusinya mengenai dari Hanatolu? Oke, silakan kelompok 2. Yang pertama, pengertian dari Hanatolu. Hanatolu adalah bagaimana keharmonisan dan saling menghargai sesuai dengan tata krama hubungan keluarga pada masyarakat Toba. 2. Makna dari Hanatolu. Hanatolu digambarkan sebagai tungku berkaki 3 yang menggambarkan keharmonisan yang hakiki. Karena tungku tidak akan dapat berdiri tegak tanpa ada 3 kakinya, sehingga keharmonisan tersebut harus dijaga untuk menciptakan kerukunan. 3. Contoh-contoh penerapan dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan arti dari Hanatolu dalam kehidupan masyarakat Toba adalah 1. Penghulu keluarga dari pihak istri yang harus dihormati karena dianggap menjadi dekat. 2. Hubungan tubuh adalah saudara satu keturunan atau marga yang harus dijaga kekompakannya. 3. Guru, anak perempuan keluarga dari marga kita yang harus disayangi dan diperlakukan dengan baik. Oke. Silakan kasih aplaus kepada kelompok 2. Yang soal yang kedua mengenai Marsiadapari, ada kelompok yang mau mempresentasikan? Oke, silakan kelompok 3. Pengertian Marsiadapari dalam masyarakat pada Toba adalah melakukan gotong royong bersama-sama. Kedua, makna Marsiadapari adalah masyarakat yang menyelesaikan pekerjaan di lingkungan kampungnya tanpa mengharapkan upah secara bergantian akan dilakukan ke setiap anggota masyarakat di tempat tersebut. 3. Contoh-contoh kegiatan Marsiadapari adalah mengerjakan sawah atau ladang, membangun rumah, saling membantu dalam mengadakan pesta. Oke, silakan kasih aplaus kepada kelompok 3. Mengenai ulos, siapa yang mau mempresentasikan? Oke, silakan kelompok 4. Ulos memiliki makna yang sangat dalam pada tradisi masyarakat Batak Toba, karena ulos adalah simbol kasih sayang, doa, berkat, dan penghormatan. Makna ulos menggambarkan kehangatan, cinta, dan perhatian, dan penghormatan terhadap seseorang sesuai dengan tingkatan dan fungsinya.
Beberapa nama-nama ulos masyarakat Batak Toba antara lain: 1. Ulos Radi Hidup, 2. Ulos Sibolang, 3. Ulos Bintang Maratu, 4. Ulos Runjat, 5. Ulos Sitolu Tuho, 6. Ulos Suri-Suri Gajah, 7. Ulos Pinun Saan, 8. Ulos Antak-Antak. Oke, silakan kasih aplaus kepada kelompok. Terima kasih buat kerjasamanya dari setiap kelompok. Kalian sudah menjawab semua pertanyaan yang telah diberikan tadi dengan jawaban yang benar. Jadi apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini, yaitu sekalipun kita memiliki keragaman yang berbeda-beda, terkhusus dalam hal keragaman budaya atau suku, tetap kita harus saling menghargai dan menghormati. Jadi dalam hal ini kita telah mempelajari bagaimana cara dari orang Batak, cara dari suku Batak untuk menghargai sesamanya. Mereka membuat kearifan-kearifan. Yang pertama, kearifan lokal yang dari Hanatolu, yaitu tentang bagaimana masyarakat Toba menghargai saudaranya. Bagaimana dia menghargai, apalagi kalau di masih ada Pari, menghargai sesamanya, bekerja sama saling tolong menolong. Dan bagaimana mereka menghargai peninggalan dari nenek moyangnya. Karena sampai saat ini kita masih menggunakan ulos. Jadi kita masih menghargai dan menggunakannya sesuai dengan fungsinya. Jadi dari pembelajaran hari ini kita sudah banyak mengetahui hal-hal mengenai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Batak. Jadi untuk minggu depan mau memberikan tugas kepada kalian, coba kalian cari kearifan lokal yang lain selain dari yang 3 ini yang dimiliki oleh masyarakat Batak. Oke, itu nanti tugasnya ya. Nah, setelah kita sudah simpulkan, kita sudah memberikan tugas lagi kepada kalian, dan apa yang bisa kita petik dari pembelajaran hari ini, tetap kita harus menghargai, menghormati suku-suku yang ada di negara kita ini supaya tidak terjadi perpecahan. Oke. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kalian mengerti, kalian memahami pembelajaran kita, dan kalian juga akan dapat menggunakannya nanti dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kebetulan waktu kita sudah mau habis, jadi Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian. Selain itu, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa. Ada di antara anak-anak kami yang mau bersedia memimpin doa kita hari ini? Oke, silakan kami. Ya Bapak, yang berada di dalam surga bersyukur dari Bapak. Bapak sekarang kami pulang ke rumah masing-masing Bapak, yang pelindung dalam sampai saya. Bapak guru kami juga yang pulang ke rumah Bapak, yang pelindung. Hanya dalam nama Yesus Kristus dan berdoa mengucap syukur kami. Oke, terima kasih Charlie. Jadi sampai jumpa minggu depan. Ibu harap kalian kerjakan tugas kalian dengan baik dan tetap semangat.